Bagaimana Bapak? Ibu Oke, kita mulai saja Bu ya sambil nunggu yang lain mungkin. Atau mau dikomunikasikan dulu? Sebetulnya kemarin sudah disepakati sih Bu jamnya untuk jam sekarang, cuman mungkin entah kenapa ya, apakah masih pada di jalan atau gimana ini. Oh gitu. Iya. Nanti takutnya ada yang atau nanti dibahas ulang atau seperti apa? Oh, enggak, paling nanti kalau misalnya ada yang terlambat, ini kan Zoom-nya saya rekam ya, nanti biar yang lain bisa melihat video rekamannya gitu Bu. Oh gitu, baik. Iya, ya. Baik, ini karena yang hadir baru 2 orang dan ibu-ibu semua ya, nggak apa-apa lah. Ibu, kita mulai saja ya Ibu, sambil nunggu yang lain nanti hadir di grup, nanti akan saya coba umumkan lagi. Baik, ibu-ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa, sore hari ini kita bisa berjumpa lagi ya dalam acara yang memang sebetulnya di luar kebiasaannya nih. Saya juga baru bertemu hari ini nih dengan Bu Rifka Suci secara virtual, karena selama ini kita hanya bertemu di via WhatsApp saja, dan saya juga belum mengenal sebetulnya dengan Bu Rifka ini dari mana gitu ya. Saya juga kalau nggak salah dari teman saya yang siapa, Bu Devi gitu, Bu Yuli gitu ya kalau nggak salah, yang menyarankan itu beliau. Nah, untuk lebih perkenalannya mungkin nanti secara pribadi Bu Rifka akan memperkenalkan diri. Nah, namun sebelumnya izin saya menyampaikan untuk kegiatan pembahasan soal kita pada kesempatan sore hari ini. Awalnya sih sejarahnya dulu ya, sejarahnya dulu saya sampaikan mungkin biar tidak terlalu apa ya, nggak canggung lah gitu ya dalam ini. Nah, awalnya sih saya sebetulnya hanya menerima pembahasan soal untuk bahasa Inggris. Cuman karena dari rekan-rekan ini yang lain ada yang meminta PGSD, sebetulnya dari awal akhir 2022 ya, saya sudah menghubungi Bu Rifka itu untuk menjadi pemateri. Cuman karena pesertanya ini yang nggak muncul-muncul, nggak ada gitu, nggak ada yang konfirmasi untuk kesiapan ya. Akhirnya saya nggak membatalkan sih, cuman saya biarkan aja dulu lah, nanti mungkin yang di bulan Februari ini kita bisa ada gitu, ada beberapa peserta. Nah, akhirnya kembali di bulan Februari ini ternyata yang menjelang Februari ini ada beberapa orang peserta yang menyatakan, Pak, saya ingin ini serius gitu ya. Udah saya kontak lagi Bu Rifka, dan alhamdulillah Bu Rifka juga bersedia juga ya, meskipun memang kita terkesan terlalu cepat gitu untuk ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi apa ya istilahnya, keberkahan kita untuk belajar pada kesempatan sore hari ini. Itu mungkin sedikit sejarahnya, dan juga mudah-mudahan ibu bapak nih yang hadir sekarang pada malam hari ini, kami tentunya pada saat ini bukan berarti sebagai sumber jawaban yang benar, tapi kami hanya sekedar mencoba membantu ibu bapak sekalian dalam memahami karakter soal, kemudian juga memberikan gambaran jawaban apabila nih soal karakter soal seperti ini, indikatornya ini dan jawabannya itu seperti ini. Nah, walaupun memang mungkin belum tentu itu benar, tapi setidaknya memberikan gambaran kalaupun nanti ibu bapak ini dalam UP yang realnya nanti menerima soal, oh ya ini sudah ada gambaran bahwasanya kemarin soal yang seperti ini, indikatornya ini itu, ini loh jawabannya mendekati ke arah ini gitu. Nah, itu mungkin ibu bapak sekalian ya, sebagai pembuka dari saya selaku apa ya, mungkin bukan owner ya, tapi begitulah ya adanya gitu ya. Nah, untuk selanjutnya silakan Bu Rifka untuk memperkenalkan diri secara langsung kepada para peserta yang pada kesempatan hari ini hadir. Waktu dan tempat saya persilakan. Mangga Bu Rifka. Bu Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat laksanakan tatap muka ya, meskipun dalam room yang sangat terbatas ini. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi semuanya, sehingga apa yang kita diskusikan, belajar hari ini bisa membantu Bapak Ibu untuk melaksanakan UPE Bapak Ibu.
Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifka Suci Mustika. Waktu saya tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Bapak Ibu, di Provinsi Jawa Barat ya. Saya ditugaskan sekarang jadi diamanahin untuk jadi kepala sekolah di salah satu SD di Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih kepada Bapak Kita Edu ya namanya. Andri Bu. Yang telah bisa kita berkolaborasi ya Bapak di sini. Betul. Ya, untuk bersinergi untuk membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan uji pengetahuan ini. Semoga harapan saya dengan adanya diskusi ini bisa membantu Bapak Ibu dan diberikan kelancaran dalam mempersiapkan uji. Amin. Bapak Ibu, katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Boleh saya berkenalan dulu dengan Ibu Foni. Bu Foni dari mana? Iya, selamat sore. Saya dari Provinsi Maluku Utara, tepatnya Kabupaten Halmahera Barat. Masya Allah ya, jauh sekali dari Jawa Barat. Oke. Ibu di SD Indonesia mana? Timur. SD Gemito Dahe, bagian pesisir. Luar biasa. Luar biasa ya, tapi tidak mengurangi rasa semangat belajar, Ibu. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Fitran Rion ya. Silakan ya, Bu. Iya. Iya. Ibu. Kalau saya dari Kabupaten Halmahera Barat juga sama dengan Ibu Foni. Tapi saya tuh di SD Gemita di Jailolo. Oke, alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Bu Yetran ya. Selanjutnya, oke, sehat selalu Bu. Kemudian Pak Jainal, mangga Bapak perkenalkan diri dari mana? Waduh. Sebentar Bu, ini laptop saya lagi macet nih Bu. Nge-freeze ya Pak? Ya Pak, silahkan buka mikrofonnya. Ya, terima kasih. Saya Zainal Fadli dari Aceh Bu. Ya Pak. Dari mana Pak Zainal? Dari mana Pak Zainal Fadli? Dari Aceh Bu. Oh dari Aceh, Masya Allah. Sabang sampai Merauke ini. Iya luar biasa nih kalau hadir semua. Bu, sedikit ya mohon maaf nih memotong. Kalau bahasa Inggris tuh Bu, terus terang dari Aceh sampai Papua itu ada semua Bu. Ada 250 peserta di bimbel saya itu yang bahasa Inggris tentunya. Iya, alhamdulillah. Jadi banyak teman yang dari luar Jawa Barat tentunya. Gitu ya. Jadi silaturahmi tetap itu ya Pak ya. Iya betul. Oke, baik Bapak Ibu, langsung kita awali ya materi UP ini. UP adalah uji pengetahuan Bapak Ibu. Udah tahu ada yang berapa soal? 120 ya? 120. Iya betul sekali. Yaitu materi UP. Next Pak. Oke. Materi UP PPG 2022 ini karena mohon maaf karena kemarin saya bikin slide-nya tahun 2022 jadi belum di-update. Materi UP 2022 ataupun 2023 mudah-mudahan regulasinya masih sama ya Bapak Ibu, yaitu materinya terdiri dari kepribadian, teori pembelajaran, kemudian profesional dan pedagogi. Di mana di sini kepribadian itu terdiri dari beberapa unsur ya Bapak Ibu. Next Bapak. Nah, di sini di dalam tes kepribadian itu ada mengenai tentang unsur nasionalisme, patriotisme, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta,
kesepenuhhatian dan kemurah hatian, di mana salah satu semua aspek itu ada perbedaan. Ketika ada mengenai nasionalisme, berarti kita dipinta untuk jawaban terbaik mengenai aspek nasionalisme, yaitu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi atas pribadi terhadap kebangsaan. Jadi adanya kesetiaan yang tinggi terhadap kebangsaan. Jadi pilih jawaban yang terbaik dari setiap aspek itu. Kemudian patriotisme. Nah, di sini patriotisme itu adalah sikap rela berkorban untuk tanah air. Nah, itu perbedaannya. Kalau tadi kesetiaan, nasionalisme, kalau patriotisme itu adalah sikap rela berkorban. Kemudian berwibawa, ya Bapak Ibu, sikap berwibawa ini adalah sikap yang tenang. Jadi mana option yang terbaik yang menurut Bapak Ibu itu adalah tidak tenang, tidak mudah terhusut emosi. Jadi pilih jawaban yang seperti itu. Kemudian tegas. Tegas di sini adalah sikap berani, harus menentukan mana yang harus sesuai dengan kebijakan, adanya regulasi. Regulasi itu di sini tegas di sini pakailah regulasi itu. Jadi adanya rasa berani untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian disiplin. Disiplin adalah taat pada aturan, bahwa kita ketahui bahwa regulasi yang ada dalam pendidikan itu harus kita taati, berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diturunkan oleh kepada menteri. Kemudian adanya penuhan panggilan jiwa. Panggilan jiwa ini adalah keinginan yang tinggi dalam diri seseorang untuk memilah salah satu profesi yang disenangi. Jadi ketika ada option mengenai penuh panggilan jiwa, berarti Bapak Ibu itu harus bersungguh-sungguh mana sih yang sesuai, yang paling yang totalitas gitu Bapak Ibu di sini, totalitasnya. Jadi ketika misalnya ada totalitas sebagai pengajar, itu aja. Jadi pengabdian benar-benar diri, mau itu hujan, mau itu sedang ada keperluan, tapi kalau misalnya panggilan diri itu berarti totalitas di sana. Kemudian samapta adalah sikap siaga, baik itu fisik, mental, sosial terhadap situasi. Nah, jadi sikap siaga yang harus bagaimana sebagai pendidik. Kemudian kesepenuhhatian, yaitu sungguh-sungguh di sana dalam menjalankan profesi ini. Dan yang terakhir adalah kemurah hatian, kesepenuhhatian, dan kemurah hatian. Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Kesepenuhhatian itu adalah sungguh-sungguh, kalau kemurah hatian itu adalah adanya rasa empati atau tolong-menolong. Ya, seperti itu. Itu adalah sekilas mengenai tes kepribadian. Nah, di sini Bapak Ibu, tips untuk supaya Bapak Ibu tidak terkecoh pada option-option yang ada pada soal, pilih tipsnya itu, pilih jawaban yang terbaik menurut Bapak Ibu. Jadi pilih jawaban yang terbaik. Misalnya, indikatornya menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa dalam mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, nilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, misalnya ada suatu soal di sini, dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberi tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Bagaimana sebagai pendidik, langkah apa yang Anda lakukan? Di sini, A. Memfasilitasi terjadinya diskusi
berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lainnya. Kalau ada diskusi nanti Bu akan ada recok ya Bu ya, namanya kalau recok itu akan ada alot, ada diskusi alot. Nah, kita sebaiknya jangan membiarkan untuk anak berdiskusi dulu. Kemudian menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. Jadi baik itu yang tidak setuju maupun yang setuju ditempatkan dalam satu kelompok. Itu pun kurang tepat. Kemudian yang C, membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam untuk menolak akan kena sanksi. Membaurkan mereka, wah apa jadinya kalau dibaurkan? Akan terjadi pertengkaran di sana. Kemudian yang D, memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Nah, di sini ada baiknya Bapak Ibu, apa yang baiknya di sana? Coba Ibu saya mau tanya. Apa yang terbaiknya di antara opsi A, B, C? Nah, di sini ada memberi wawasan dulu ya. Nah, jadi anak itu diberikan wawasan dulu. Ya, bagaimana cara menghargai. Nah, di sana. Kalau tadi difasilitasi langsung diskusi, pasti akan terjadi percekcokan ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita arahkan dulu, berikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan, kemudian barulah menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Dan yang E, meminta peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-temannya. Wah, itu sangat, jadi harus menerima gitu ya, tanpa kita memberikan wawasan terlebih dahulu. Jadi option yang paling terbaik dan paling tepat itu adalah D. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa. Seperti itu ya Bapak Ibu dalam menjawab tes kepribadian. Jadi pilih jawaban yang terbaik. Next, Bapak. Nah, enggak. Kok nggak bisa pindah ya? Apa ya? Sebentar ya. Tadi udah dicoba-coba pindah nih. Kok sekarang enggak ya? Oke. Terima kasih Bapak. Kemudian yang indikator berikutnya yaitu mempertahankan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi di sini indikatornya yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan golongan ya. Nah, kemudian oh iya, mohon maaf Bapak Ibu sudah menerima indikatornya? Sudah mempunyai indikatornya? Kisi-kisinya sudah punya? Sudah belum dapat? Ya? Belum. Oke. Nanti kita share aja. Oke, nanti kita share ya. Sudah share ya. Oke, dilanjut. Kehidupan, ada soal seperti ini. Kehidupan yang rukun selalu menunjukkan adanya suatu keharmonisan dalam masyarakat atau negara yang memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi, membangun komunikasi dan relasi yang baik satu dengan yang lain tanpa merasa ada gangguan yang datang dari siapapun. Sebagai seorang guru, sikap yang tepat terhadap rekan kerja yang berbeda sara adalah A. Mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan lainnya. B. Ikut beribadah
bersama dengan rekan yang berbeda agama dengan mereka dan turut menyebar ajaran agama mereka. Ini tidak ya, karena tidak ada ini tidak tersirat toleransinya. Kemudian yang C, meyakini kebenaran agama kita dan tetap menghargai perbedaan sara sebagai wujud perbedaan. Kemudian yang D, memberitahukan ajaran agama yang kita anut dan berharap dapat diterapkan oleh rekan yang berbeda agama dengan kita. Dan yang D, memberikan ucapan selamat kepada teman yang merayakan hari raya agamanya, mengajak beribadah dalam mengucapkan syukur. Nah, di sini Bapak Ibu ada benang merah yang harus digarisbawahi ya, bahwa ketika di sini bagaimana seorang guru terhadap rekan yang berbeda sara. Kalau yang A, mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan yang lain. Ketika lagi beribadah, tapi ada jadwalnya beribadah. Kita ada jadwal beribadah. Tapi teman yang lain juga misalnya ada kepentingan bersama. Tapi kalau sama-sama, mungkin bukan hal itu. Jadi tetap yang persatuan, yang ketuhanan yang Maha Esa itu diutamakan. Jadi tidak harus mengutamakan kepentingan bersama aja ngikutin kelompok kita, tidak. Kemudian yang kedua, ikut beribadah bersama. Oh tidak ya Bapak Ibu, karena kita mempunyai kepercayaan masing-masing. Kemudian meyakini kebenaran agama kita, berarti merasa unggul kita. Itu juga tidak. Kemudian oh ya, mohon maaf. Yang C, meyakini kebenaran agama kita, iya. Dan tetap menghargai perbedaan sara sebagai wujud perbedaan. Betul, kita harus yakin pada agama kita dan kita tetap menghargai perbedaan sara sebagai wujud perbedaan. Itu adalah option terbaik dari beberapa option. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, mengapa memberikan ucapan selamat kepada teman yang merayakan hari raya agamanya, mengajak ibadah dalam pengucapan syukur itu kurang tepat? Kenapa? Memberikan ucapan selamat yang memberikan ucapan selamat kepada teman yang merayakan hari raya agamanya dan mengajak beribadah dalam pengucapan syukur. Itu ada kendati memaksa ya Bapak Ibu. Nah, di sini kurang terbaik daripada option yang lain. Jadi yang tepatnya yaitu yakini agama kita dan tetap menghargai perbedaan sara sebagai wujud perbedaan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kemudian soal berikutnya. Next, Pak. Oke. Sekarang mengenai sikap patriotisme. Tadi masih nasionalisme, sekarang patriotisme, berarti cinta tanah air ya Bapak Ibu. Pada hari Senin, seperti biasa warga sekolah selalu mengadakan upacara bendera pukul 6.30. Namun kali ini hujan turun deras dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan upacara bendera. Anda seorang guru, kala itu Anda memiliki jadwal mengajar pukul 9. Apabila Anda menjunjung tinggi sikap patriotisme, hal yang Anda lakukan adalah, ingat, patriotisme adalah rasa cinta tanah air. Maka, coba lihat option A, tunggu hujan reda baru berangkat. Ini kurang ya patriotismenya. Kemudian yang B,
berangkat pukul 8.30 walaupun sebelumnya hujan sudah reda. Upacara bendera jam 6.30. Wah, ini masih kurang tepat. Kemudian yang C, apabila hujan turun deras hingga mendekati jam mengajar Anda, tetap berangkat pukul 8.30. Nah, kemudian yang D, apapun kondisinya, Anda harus datang tepat waktu sama seperti hari-hari biasanya. Dan yang E, meminta izin dengan alasan hujan yang sangat deras. Ini sangat opsi yang sangat rendah ya patriotismenya. Nah, di sini karena patriotisme itu menjunjung rasa cinta tanah air, mana jawaban yang terbaik menurut Bapak Ibu? D. D. Apa alasannya, Fani? Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa sikap patriotisme adalah rela berkorban, cinta tanah air, dan rela berkorban. Oke, meskipun hujan ya Bapak Ibu? Iya. Terima kasih Ibu Fani. Itu mungkin alasannya tentang sikap patriotisme. Kemudian soal berikutnya. Next, Bapak Ibu. Bapak. Oke, masih tentang sikap patriotisme ya, rela berkorban. Pak Rudi mendapat amanah untuk membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di waktu yang bersamaan, sang istri melahirkan. Sikap Pak Rudi adalah A. Memilih untuk menemani sang istri daripada menjalankan tugas untuk membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang B, melaksanakan tugas untuk membaca Undang-Undang 1945 terlebih dahulu dan mendampingi istrinya kemudian. Yang C, melimpahkan tugas dan amanah kepada teman sejawat dan menemani sang istri di rumah sakit. Yang D, melaksanakan tugas untuk membacakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyerahkan sang istri kepada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. Yang E, menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Di sini kondisinya ketika harus menjalankan kewajiban sekolah dan kewajiban di keluarga. Bagaimana sikap Pak Budi kalau terkait dengan sikap rela berkorban atau patriotisme? Yang mana, Ibu Yitran Prion? Silahkan yang mana? Ya. Dan berikan argumennya. Ya, untuk jawabannya itu jawaban bagian B yang pas. Nah, situ kan. Alasannya? Ya, alasannya karena di situ kan melaksanakan tugas untuk membaca undang-undang. Jadi artinya orang lebih mendahulukan tugas daripada punya pribadi. Jadi kepentingan bersama dulu, baru kepentingan pribadi yang jadi didahulukan dulu kepentingan umum bersama. Betul. Kenapa tidak yang E? Alasannya, menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab dan tidak dapat dilaikan, dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Kenapa tidak yang E? Menjalankan tugas karena menemani sang istri melahirkan juga tidak bisa dilimpahkan kepada keluarga. Betul ya? Tetap harus kita dampingi. Jadi gimana caranya supaya tugas rasa rasa patriotisme rela berkorban itu terpenuhi dan
sang istri juga bisa didampingi. Itu seperti itu jawabannya. Terima kasih Ibu Rion. Kemudian next selanjutnya. Next, Pak. Oke, sekarang sikap menghargai perbedaan. Jadi menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ada sebuah kasus di sini, di sebuah sekolah ternama dengan mayoritas siswa dari ekonomi menengah ke atas, terdapat sekelompok siswa yang kurang mampu, sering mendapatkan ejekan dari golongan ekonomi menengah ke atas. Sebagai guru kelas, bagaimana Anda menyikapinya? Di sini ingat benang merahnya itu sikap menghargai perbedaan. A. Memberikan nasihat kepada seluruh siswa di dalam kelas agar tidak membeda-bedakan teman dan meminta agar tidak saling ejek dengan sesama teman di dalam maupun di luar kelas. B. Memanggil dan mempertemukan siswa yang saling ejek untuk memaafkan dan tidak mengulangi tindakan tersebut. C. Meminta agar semua siswa mampu berteman dengan siapa saja karena pertemanan merupakan hal penting. D. Memberikan hukuman kepada siswa yang suka membuli teman yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. E. Mengapresiasi siswa yang tidak suka bully temannya yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Di sini sebuah sekolah ternama mayoritas siswa ekonomi menengah ke atas sering terdapat mengejek siswa yang kurang mampu. Jawab dari kelima option ini, silahkan Pak Zainal. Mana yang menurut Pak Zainal itu terbaik? Itu option saya ya, yang B. Tapi kan mungkin ada persepsi Bapak yang bisa berbeda gitu. Enggak, itu sama Bu. Karena begini Bu. Karena di sini kan sikap menghargai perbedaan ya. Iya. Karena di dasar kata sikap menghargai perbedaan, makanya kita harus memanggil dan mempertemukan siswa tersebut untuk menjelaskan kepada anak tersebut bahwa kegiatan hal yang dilakukan tersebut itu tidak bagus. Nggak menghargai orang lain yang lebih rendah daripada dia. Oke, betul sekali, betul Bapak Ibu ya. Jadi pertama mengedukasi dulu siswa yang saling ejek. Barulah nanti kita memberikan nasihat. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita mengedukasi siswa yang saling ejek untuk memaafkan dan tidak mengulangi. Jadi kita tahu siswa tersebut yang saling ejek itu dimaafkan dulu, kemudian kita kasih edukasi agar tindakan tersebut itu tidak diulangi lagi. Barulah option yang berikutnya bisa memberikan nasihat gitu. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Insyaallah Bu. Next. Nah, di sini indikator berikutnya adalah mengutamakan kepentingan bersama. Mengkarakteristikkan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran, keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Ini adalah satu paket Bapak Ibu ya. Yang pertama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarah itu adalah tugas kita. Seperti itu. Ada ilustrasi cerita seperti ini.
Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah, jadi gini, seorang guru yang dianggap kompeten, Anda diminta untuk menggantikan guru lain yang kebetulan sakit. Anda itu kompeten, tapi Anda dimintakan menggantikan guru yang lain untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT RI di sekolah. Apa yang Anda lakukan atas permintaan ini? Di sini cluenya mengutamakan kepentingan bersama. A. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. B. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. C. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang tersusun sebelumnya. D. Menerima tugas itu dan menjalankan setelah selesai mengerjakan tugas lainnya yang telah datang terlebih dahulu. E. Merombak kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensi yang baik. Menurut saya, option mana yang saling mendekati? Silahkan, Ibu Foni. Kalau menolak. Ya. Di sini saya sependapat dengan jawaban Ibu, yaitu option C. Alasannya, sebagai guru yang berkompeten, walaupun kita punya kelebihan, kemampuan, tetapi kita secara kepanitiaan kita tidak terdapat dalam posisi itu dan kita diminta untuk menggantikan. Makanya di sini kita harus saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak atau dalam teman panitia yang telah kita susun atau telah kita sepakati bersama. Betul sekali. Kenapa tidak yang D, menerima tugas itu dan menjalankan setelah selesai mengerjakan tugas lainnya? Terima saja. Kalau kita menerima tugas seperti itu aja, tanpa koordinasi, akankah pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Nah, disinilah perannya adanya, meskipun kita mampu, MC mampu, ini mampu. Tapi dalam suatu kepanitiaan kita itu harus ada kerjasama, yaitu dengan cara mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak yang terlibat. Jadi di sini tidak perlu hanya pintar ya Bapak Ibu, tapi dalam kepanitiaan, dalam organisasi itu kita itu harus ada kerjasama di sana. Seperti itu. Bisa dipahami Pak Jainal, Bu Rion? Oke. Next. Indikator berikutnya, sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Mempertahankan kekayaan Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, serta didik. Bangsa Indonesia akan kaya akan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu patut disyukuri kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam Indonesia adalah menguras habis, tentu tidak ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, menggunakan SDA untuk memenuhi kebutuhan. Takutnya kebutuhannya sangat banyak di sini. Nah, kemudian mengeksploitasi SDA untuk kepentingan sendiri, ini sangat juga tidak boleh. Karena kita ada di SDA itu adalah hak bangsa ya. Dan yang D, tidak mempergunakan SDA untuk menghindari kerusakan. Jadi tidak dimanfaatkan tuh SDA itu.
itu juga tidak baik Bapak Ibu. Dan yang E, memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dengan asas keberlanjutan. Itu adalah jawaban. Jadi sebagai untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia, kita harus memanfaatkan SDA kita secara maksimal dan memperhatikan keberlanjutannya. Itu yang paling tepat. Karena tidak hanya 1 hari atau 1 tahun, kita perlu SDA itu sampai keberlanjutan, sampai sampai cucu kita ya Bapak Ibu, sampai berapa keturunan. Itu harus kita jaga. Manfaatkan SDA secara maksimal dengan asas keberlanjutan. Next. Di sini indikatornya mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam tugas kita. Jadi, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain, tapi harus bisa memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Optionnya seperti ini. Bukan option. Ilustrasinya seperti ini. Salah satu tantangan di abad 21 ini adalah globalisasi. Dengan mudahnya budaya asing akan masuk ke suatu wilayah, termasuk Indonesia. Sebagai seorang pendidik, salah satu sikap yang perlu ditanamkan bagi peserta didik adalah tantangan kita abad 21 adalah globalisasi, mudah masuk. Bagaimana seorang pendidik, sikap apa yang perlu ditanamkan bagi peserta didik? A. Membangun budaya antipatif. Nah, di sini antipatif sebab budaya asing tidak dapat buruk. Kalau tidak welcome ya Bapak Ibu, kita akan terus ada di posisi aman gitu ya. Nah, gitu. Kemudian yang B, melengkapi peserta didik dengan iman yang kuat agar mampu membentengi diri dari semua hal buruk. Nah, ini. C, mengapresiasi kekayaan budaya lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. D, mendoakan dan mensyukuri budaya asing dengan memasukkan budaya asing dalam liturgi. E, menolak dengan tegas semua budaya asing dan mengancam punahnya budaya lokal. Nah, di sini indikatornya apresiasi kekayaan budaya sehingga memperkuat. Saya mau tanya kepada Pak Jainal, Bapak, kenapa option yang B itu kurang tepat? Karena di sini memperlengkapi peserta didik dengan iman. Ya. Tidak ada pengaruhnya dengan budaya. Betul sekali ya. Di sini karena kita dengan budaya, betul jawabannya Bapak. Good job. Nah, di sini kita garis benang merahnya itu mengapresiasi kekayaan budaya. Jadi jawabannya itu adalah yang C, apresiasi budaya bangsa lain, tapi perkuat jati diri bangsa. Terima kasih Pak Jaina. Yuk, sama-sama. Di sini ada sikap berwibawa. Nah, menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan dalam proses mendidik, dalam proses pembelajaran, dalam proses mendidik peserta didik. Garis benang merahnya yaitu sikap berwibawa menunjukkan keberanian.
Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, 3 berdasarkan A. Rata-rata nilai rapot saja, B. Kepribadian dan nilai rapot, C. Nilai rapot dan capaian prestasi non-akademik, D. Keterlibatan pengurus kelas dan nilai rapot, E. Prestasi akademik dan non-akademik. Bu Rion, option mana yang paling tepat? Iya, yang jelas itu option B, karena itu kita harus melihat kepribadiannya juga, tidak boleh hanya melihat nilai rapotnya, karena anak-anak ini kan pasti kepribadiannya mungkin baik, dan mungkin kalau hanya melihat dari nilai rapotnya, berarti ya kalau kepribadiannya baik, berarti harus dipertimbangkan juga. Ini tidak saya. Betul sekali, jawabannya luar biasa ya Bapak Ibu. Betul, terima kasih Bu Rion, betul. Dan perlu kita ketahui juga, sekarang syarat untuk kenaikan kelas, bahwa salah satu optionnya itu adalah 1, dia mempunyai kepribadian yang baik. Apabila kepribadiannya cukup, itu perlu kita bimbing dan diikuti dengan nilai rapor. Jadi yang pertama itu adalah ketika kepribadiannya baik, kemudian diikuti dengan nilai rata-rata nilai rapor. Next, Bapak. Indikator di sini yaitu mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik. Tugas kita mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum. Hal yang paling utama yang harus kita lakukan oleh seorang guru untuk mendidik siswanya agar taat pada aturan hukum yang berlaku adalah, di sini kita garis bawahi ya, hal yang paling utama. Nah, di sini utama. A. Memberi nasihat kepada siswa-siswi tentang ketaatan pada hukum. B. Lebih banyak mengajarkan norma hukum dalam pembelajaran. C. Memberikan contoh siswa yang melakukan pelanggaran hukum. D. Memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran hukum. E. Menampilkan diri sebagai pribadi yang taat pada aturan hukum. Silahkan Bu Foni. Option mana yang terbaik menurut Bu Foni? Di sini indikatornya mengembangkan pribadi yang taat. Saya sepakat dengan Ibu untuk jawaban yang terbaik atau yang tepat, yaitu option E. Bagaimana kita sebagai guru harus menampilkan diri sebagai pribadi yang taat pada aturan hukum. Kalau kita bertindak sebagai penasehatnya saja, berarti bagaimana kita sebagai teladan atau kita sebagai sosok yang harus dicontohi, berarti tidak terlihat di sini. Jadi kita harus menampilkan atau menunjukkan diri kita sebagai sosok atau pribadi yang taat pada aturan hukum. Terima kasih. Mantap sekali jawaban alasannya. Jadi suri teladan yang paling utama ya. Betul Bapak Ibu. Next. Memiliki sikap tegas. Indikator berikutnya yaitu memiliki sikap tegas mengatakan benar atau salah sesuai dengan
sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ilustrasinya seperti ini. Guru yang lebih senior membimbing sekelompok siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Anda mencermati adanya kekurangan dalam pembimbingan yang bisa berakibat tidak maksimalnya hasil lomba. Tindakan yang dapat Anda lakukan dalam kondisi seperti itu adalah guru yang lebih senior membimbing sekelompok siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Anda mencermati adanya kekurangan dalam pembimbingan itu. Kekurangan itu bisa mengakibatkan tidak maksimalnya hasil lomba. Tindakan yang dapat Anda lakukan dalam kondisi seperti itu. A. Mempertimbangkan rasa segan. Anda membiarkan persiapan itu sesuai rencana yang disiapkan oleh guru pembimbing. B. Anda menyampaikan kekurangan tersebut dan meminta izin dapat membantu membimbing siswa langsung. C. Anda mencari kesempatan lain untuk membantu siswa tanpa sepengetahuan guru pembimbing senior tersebut. D. Menyampaikan usulan kepada guru pembimbing untuk berdiskusi terkait kekurangan dalam melakukan persiapan. E. Meminta kepada kepala sekolah agar menugaskan Anda turut membimbing dan terlibat latihan lomba. Ada yang menurut saya opsi yang paling mendekati. Hampir sama di sana. Yaitu B. Menurut saya, opsi saya, Anda menyampaikan kekurangan tersebut dan meminta izin dapat membantu siswa. Ada juga gini, menyampaikan usulan kepada pembimbing untuk berdiskusi terkait kekurangan dalam melakukan persiapan. Ada yang B dan D. Kira-kira pilihan yang tepat itu apa? Mungkin di sini saya salah menjawab nih. B ataukah D nih, menurut Bapak? Menurut B. Ya, Bu Poni. Kenapa alasannya B? Bertolak dari indikator sikap tegas. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Jadi di sini, walaupun dia guru senior, tapi kita melihat ada kekurangan. Maka sikap tegas yaitu kita menyampaikan kekurangan dan meminta izin. Apabila diberi izin, ya kita membantu untuk membimbing siswa. Terima kasih. Kenapa tidak, Dek, Bu Poni? Kalau D menyampaikan usulan kepada guru pembimbing. Itu kan lebih ramah ya. Ya, terkait kekurangan dalam melakukan. Di sini ada mirip-miripnya, yaitu menyampaikan usulan. Kan ini sebatas usulan, diterima atau tidak. Tapi kalau B, dengan tegas kita menyampaikan ada kekurangan dan kita meminta. Mungkin kita punya kelebihan atau kemampuan dalam membantu atau membimbing siswa. Di sini sikap tegasnya. Iya. Betul. Jadi di sini ya, indikatornya itu sikap tegas dan mengatakan benar yang salah. Jadi menyampaikan kekurangan. Tentu dengan menyampaikannya, kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu dengan sikap yang disesuaikan ya Bapak Ibu. Tapi sampaikan kekurangan dengan tegas, nyatakan dengan kebenaran. Itu untuk kebaikan bersama. Terima kasih Bu Puani. Selanjutnya. Apa Bapak? Kenapa? Enggak, kalau saya kalau mengingat mengedepankan sikap kesopanan ya harus memilih D. Nah, betul. Tapi karena indikatornya sikap tegas sih Bapak, maka yang option B yang paling tepat. Inilah Bu yang membingungkan kita di saat kita menjawabkan soal Bu. Karena kita kan nggak ada pedoman indikatornya di saat kita menjawab soal Bu.
Kalau Iya, betul. ada sandingan indikatornya, makanya kita kan langsung pegang ke indikator. Di saat kita bimbang, langsung kita masuk ke indikator. Tapi di saat kita jawabkan soal di ininya kan nggak ada indikatornya. Makanya membingungkan kita. Kita pasti mengedepankan sikap sikap kebersamaan kita, menghargai orang lain dulu, ya kan? Betul. Disitulah kita terkecoh, Bu. Pasti itu terkecoh. Nah, di sini perlu diingat ya, di dalam tes kepribadian di sini tidak ada sikap kesopanan, tidak menunjukkan benang merah kesopanan. Di sini ada sikap tegas. Di sini hanya ada sikap tegas. Di garis bawahin saja, Bapak. Semoga ada nanti ya keluar dalam UP ini. Jadi kita tahu karena indikatornya sudah jelas di sana. Next. Indikator berikutnya menampilkan perilaku yang bijaksana. Nah, di sini. Meskipun dalam situasi yang sulit dalam proses mengajar. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah. Tetapi pada saat pendaftaran kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? Di sini garis bawahi bahwa indikatornya menampilkan perilaku yang bijaksana. A. Mengubah data siswa keponakan kepala sekolah agar bisa diterima. Bijak ya Bapak Ibu. B. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarkannya terlebih dahulu daripada calon siswa lain. C. Mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung menjadi 121 agar kedudukannya diterima. D. Memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini ada kebijaksanaan. Menurut Ibu Rion, option mana yang menampilkan perilaku yang bijak? Ya, kalau menurut saya sepakat juga dengan jawaban yang ada, jawaban E, karena di situ ini sepertinya ambil kebijakan, ini tidak bisa sendiri, jadi harus melalui ini membahas dalam rapat panitia dulu, baru bisa mengambil kebijakan, karena memang kalau sendiri, karena nanti itu resikonya ditanggung sendiri begitu. Jadi kalau memang ada Masya. Mantap, itu jawabannya betul. Karena nanti resikonya itu harus tanggung bersama-sama, itu kebijakannya. Terima kasih Bu Rion. Next. Indikatornya sikap disiplin. Memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Sesuai tata tertib yang berlaku, Pak Arif seorang guru menolak peserta didik masuk dan mengikuti pelajaran karena terlambat. Peserta tersebut tidak beranjak dari depan pintu kelas dengan alasan ingin mendengarkan penjelasan guru, walaupun dari depan pintu. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Pak Arif adalah, diulang ilustrasinya, sesuai tata tertib yang berlaku, Pak Arif adalah seorang guru yang menolak peserta didik masuk dan mengikuti pelajaran karena terlambat. Jadi tidak mengizinkan karena sudah dibuatkan tata tertib. Peserta didik tersebut tidak beranjak dari depan pintu kelas
dengan alasan dia mau mendengarkan penjelasan guru walaupun di depan pintu. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Arif adalah di sini adalah lihat bahwa indikatornya adalah sikap disiplin. A. Membiarkan peserta didik tersebut berdiri depan pintu kelas untuk mendengarkan pelajaran. B. Meminta peserta didik tersebut untuk masuk ke kelas setelah 1 jam pelajaran berakhir. C. Meminta siswa yang bersangkutan untuk berdiri dekat papan tulis untuk mendengarkan penjelasan guru. D. Memaksa peserta didik beranjak pergi dari depan pintu karena dapat mengganggu peserta didik lain. E. Meminta peserta didik tersebut masuk kelas sebagai penghargaan atas niatnya untuk belajar. Nah, di sini option mana yang menunjukkan sikap disiplin? Silahkan Pak Fauzi. Hanya membiarkan saja atau meminta peserta didik tersebut masuk ke kelas setelah 1 jam pelajaran berakhir? Kenapa? Jawabannya yang mana, Pak? Enggak, ya seperti Ibu jawab ini sudah kalau menyangkut dengan kedisiplinan ya memang harus begitu, Bu ya. Tetapi penerapan sekarang itu kan nggak begitu, Ibu. Untuk penerapan kita di sekolah sekarang kan nggak boleh kayak gitu. Makanya kalau kita jawab membiarkan peserta didik tersebut berdiri di depan pintu kelas untuk mendengarkan pelajaran. Karena kita sudah membuat aturan, berarti kalau yang telat berarti nggak boleh masuk. Berarti siswa tersebut tentu dia berdiri di depan pintu kelas karena dia nggak boleh masuk. Sudah ada aturannya ya. Kalau disiplinnya ya begitu, Ibu. Kalau telat nggak boleh masuk. Itu disiplin karena ada indikatornya. Tetapi kalau tidak ada indikatornya, Ibu, belum tentu kita akan memilih jawabannya A. Bapak pilih jawabannya yang mana? Kalau saya lebih dominan kepada E-nya, meminta peserta didik tersebut masuk kelas sebagai penghargaan atas niatnya untuk belajar. Karena dia biarpun sudah telat, dia tidak boleh masuk, tetap berdiri di depan pintu. Karena lama dia berdiri, dia akan pindah di depan pintu, justru disitulah kita beri penghargaan dia. Itu secara logika gitu, Ibu. Lihat lagi Bapak ilustrasinya. Sesuai tata tertib berlaku. Oh, kalau menunjukkan seperti itu berarti sikap disiplin yang harus kita tunjukkan ya Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ya, betul. Jadi ketika jadi kadang-kadang perilaku kesopanan dengan ilustrasi itu harus kita abaikan dulu ya Bapak Ibu ya. Perilaku kesopanan itu legowo seperti itu terus diabaikan dulu, lihat dulu optionnya. Sesuai tata tertib. Oh, berarti ini sikap disiplin yang dipinta gitu Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya. Ya, karena begini Bu, di sini kan nggak menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Berarti kalau sesuatu telat nggak boleh masuk gitu kan? Di soalnya itu nggak ada cerita tentang aturan, cuma sesuai tata tertib saja. Tata tertibnya bagaimana? Sedangkan penerapan di lapangan kan nggak ada tata tertib yang demikian. Ilustrasinya kan itu sesuai tata tertib yang berlaku. Berarti sudah ada kesepakatan di sekolah itu. Iya, betul. Justru Bu, kata kuncinya. Ya, intinya kata kuncinya begitu. Tetapi penerapan di sekolah sekarang secara aturan nggak ada yang aturannya demikian, Bu. Makanya kita kan bingung. Justru di situ yang membuat kita bingung, Ibu. Bapak jangan bingung-bingung, karena kalau sudah ada tata tertib yang berlaku, berarti itu sudah di-ACC oleh semua ya Bapak. Nggak, secara realnya Bu, kan kenyataan kan nggak ada yang kayak gitu, Ibu. Nggak ada aturan demikian di semua sekolah. Mungkin ini tata tertib yang berlaku sesuai kesepakatan ya, Bapak. Seharusnya dibuat sesuai kesepakatan, ya. Iya. Seharusnya kan ini kan istilahnya kita berbincang-bincang ini kan untuk gimana ya, untuk membuka pikiran kita itu kayak mana memahami soal tersebut yang lebih detailnya. Iya, di sana berarti tata tertib berlaku itu adalah sudah ada kesepakatan antara
guru dan siswa tersebut. Ya, betul. Nah, Tapi kalau sesuai tata tertib yang berlaku, nggak ada tata tertib yang berlaku yang demikian. Kalau kita mengingat di aturan sekolah itu nggak ada, di subdebat, di aturan apa kementerian pun nggak ada aturan yang demikian. ya. Kalau kita berpedoman Mungkin ini keberlakuannya itu terbatas, hanya untuk di dalam kelas aja. Ya. seandainya di soalnya itu ada penjelasan sedikit, itu kesepakatan antara siswa, berarti kalau terlambat nggak boleh masuk, itu secara aturan. Baru kita tepat itu menjawabnya begitu. Semoga nanti redaksinya lebih jelas di sana ya. Lebih jelas. Kesepakatan di sana. Oke. Nggak, soal macam ini Bu, kemarin tuh ada kayaknya keluar itu. Begitu? Ya, mudah-mudahan ada. Bapak jawabannya apa? Nggak, kalau saya ini E-nya jawabnya. Jelas, jelas Bu. Ya, yang lebih santun. Karena kita tidak disajikan dengan indikator. Enggak, saya kan sebagai guru memang harus santun Bu, ya kan? Ya, iya. Dan melihat keseriusan siswa tersebut, biarpun sudah ada aturan, dia terlambat. Karena dia biarpun terlambat, dia nggak pindah dari tempat dia ininya. Berarti dia serius mau belajar. Kita nggak boleh abaikan anak tersebut. Harus kita kasih kesempatan dia. Kenapa? Kita lihat keseriusan dia itu berdiri di depan itu aja, itu kita udah rasa empati kita itu udah lain gitu. Biarpun aturan sudah ada, ya kan? Nah, makanya kita sebagai guru ya ini harus tetapi kalau misalnya soalnya ada kejelasan bahwa aturan di sekolah berdasarkan aturan kelas misalnya, kalau terlambat memang nggak boleh masuk, titik, itu disiplin, ya kan? Nah, itu baru kita ambil A, karena ini sesuai tata tertib yang berlaku. Kalau tata tertib berlaku berarti itu umum. Kalau secara umum nggak ada tata tertib yang demikian. Nah, disitulah yang saya bingung, makanya Ibu. Mungkin saya terlalu mengedepankan rasa kasihan atau gimana sosial. Empati ya. Kalau dalam menjawab Pak, hilangkan itu. Oke, izin sedikit menambahkan Bu Rifka ya. Terkait dengan soal Pak, kebetulan sekali gitu ya, ini saya saat ini sedang mengikuti seleksi penulisan soal terstandar tuh dari Puspendik gitu. Nah, kemarin ada webinarnya dan juga berkaitan dengan pembuatan soal gitu. Jadi ada beberapa soal yang memang stimulusnya itu, nah ini kan kalau saya cermati sih dari soal ini, memang ini ada stimulus yang kurang, dijelaskan gitu ya. Seperti tadi kata Bapak sampaikan bahwa seharusnya mungkin nggak dijelaskan bahwa disiplin itu begini-begini gitu, nggak, cuman memang mungkin di sini sudah agak sedikit jelas sih sebetulnya sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah, bahwasanya bagi siswa yang terlambat mungkin gitu ya, kalau misalkan ada harus stimulus tambahannya gitu. Nah, ini mungkin bisa mengarahkan. Tetapi karena memang ini soal itu untuk mengecoh, bukan berarti kan intinya itu PPG itu UP itu sebetulnya kalau menurut saya tidak mencari orang yang supaya lulus gitu. Inginnya tuh banyak ada yang nggak lulusnya juga gitu ya, agak yang susah juga gitu. Nah itu karena makanya soalnya itu dibuat seperti ini. Kemudian logis juga supaya ya logisnya seperti itu. Jadi kita itu lebih, karena kita sebagai gurunya itu lebih untuk lebih berliterasi, lebih mencerna kalimat itu memang betul psikologisnya kena banget gitu dalam soal-soal di UP itu. Karena saya di bahasa Inggris juga begitu Pak. Ada beberapa soal yang sebetulnya ini kok stimulusnya begini ya. Nah, tapi ternyata kita itu memang diolah psikologis kita untuk mencerna kalimat per kalimat itu sangat luar biasa sekali gitu. Nah, makanya memang betul dalam soal itu memang tidak dimasukkan ya indikatornya begini, makanya ada kisi-kisi gitu yang di-sharekan. Nah, kemudian juga untuk pemahaman berikutnya nanti itu karena memang intinya nanti itu Ibu Bapak itu harus memahami ini karakter soal seperti ini gitu. Kata kuncinya yang mana gitu. Karena memang tidak ada indikator yang disampaikan dalam soal itu. Tapi dari segi kalimat soal yang dimunculkan, disitulah mengapa kita harus benar-benar teliti, benar-benar dengan seksama membaca setiap kalimatnya. Karena kalau menurut saya ini kalimat-kalimat seperti ini memang harus dicerna dari awal sampai akhir gitu. Nggak bisa setengah-setengah gitu kan. Karena kalau setengah-setengah nanti jawabannya ya rata-rata, oh ini tata tertib, saya tahulah ini jawabannya pasti ke sini.
Nah, ternyata itu akan salah juga. Nah, memang juga dalam menjawab itu terkadang kita harus mengabaikan hati nurani juga. Ini hati nurani saya ke sini loh gitu, tapi padahal jawabannya nggak seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami, makanya nanti itu dalam membaca soal itu harus benar-benar seksama sekali gitu. Itu mungkin sedikit tambahan Bu Rifka untuk Terima Ibu kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih. Kita menyisakan waktu 15 menit lagi nih untuk ke pukul 5. Nah, apakah mau dilanjut beberapa materi lagi atau mau ke sesi tanya jawab dulu, Bu? Nah, silahkan Bapak, Ibu. Mau dilanjut? Soalnya masih ada kemurah hatian itu seperti apa, itu belum tersampaikan. Atau mau seperti apa soalnya? Mau dilanjut nanti pertemuan kedua ya, Bu ya? Iya, kalau besok mungkin tentang teori belajar. Teori belajar ya, oh, oke. Yeah. Kita lanjut dulu ya untuk soalnya Bu ya, Ibu Bapak ya semua ya. Supaya bisa untuk kepribadian ini bisa terbahas. Supaya ada gambaran semua untuk kedepannya. Betul ya. Lanjut, Bu. Ya. Oke. Sikap. Ini nih, sikap penuh panggilan jiwa ya. Nah, di sini sikap penuh panggilan jiwa. Nah, di sini totalitas Bapak yang harus dikeluarkan. Anda adalah guru yang bekerja di SD Negeri Jawa Barat. Pada suatu hari mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar dibandingkan profesi saat ini sebagai guru. Apa yang akan Anda lakukan? A. Akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun kesejahteraannya lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan lain karena menjadi guru sudah menjadi cita-cita. B. Akan tetap memilih pekerjaan sebagai guru meskipun suatu saat nanti ingin pindah ke sekolah lain yang lebih tinggi kesejahteraannya. C. Saya akan menolak tawaran pekerjaan tersebut saat ini, namun saya mau membuka diri untuk menerima di kemudian hari. D. Anda akan menerima tawaran pekerjaan tersebut tanpa berpikir panjang dan segera mengundurkan diri secara baik-baik ke sekolah tempat saya mengajar. E. Saya akan mempertimbangkan tawaran pekerjaan tersebut demi masa depan yang lebih baik. Nah, di sini bukan logika yang dipakai, tapi hati nurani dan panggilan jiwa di sini yang dipakai. Bu Rion, kalau menurut panggilan jiwa, meskipun gajinya minim, mana yang akan option yang akan Anda pilih? Ya kan Ibu pilih. Ya, kalau menurut saya, ya kalau memang saya sepakat juga di bagian A kalau memang panggilan jiwa. Jadi kalau panggilan jiwa ya karena memang awalnya saya sudah di situ, saya sudah memang benar-benar di situ. Gangguan apapun saya di situ karena panggilan jiwa saya di situ. Ya. Betul sekali. Nah, di sini Pak Pauji ya, Pak Jana, bahwa di sini tadi kan logis ya Bapak, sekarang benar-benar dengan harus penuh panggilan jiwa di sini, totalitas di sini. Nah, di sini ya Bapak ya, harus cerna bagaimana memilih option terkait dengan panggilan jiwa. Karena optionnya di sini panggilan jiwa ya, bukan ekonominya. Betul sekali. Nah, antara A dan B itu kan sudah mendekati ya kan. Cuma karena mengingat panggilan jiwa kan tidak menanyakan tentang gaji ya kan. Nah, loyalitas kita sebagai guru berarti kita nggak mengharapkan akan imbalan. Iya. Maka itulah kita harus memilihnya A gitu kan. Betul sekali. Kalau nggak ada istilahnya kata intinya apa panggilan jiwa itu kan nggak boleh A kita harus kepilih. Nah, di sini harus menjunjung tinggi aja profesinya di sini. Stimulusnya seperti itu, Pak. Oke, next. Contoh ke yang kedua. Oke, next, Pak. Nah, di sini ada samap, Pak. Bersedia di sini. Siap siaga. Menunjukkan kesiagaan dalam proses pembelajaran. Saat ini baru 3 bulan bekerja sebagai guru pengganti di mata pelajaran matematika yang mengajar
yang mengajar sebanyak 5 kelas sehingga jadwal mengajar menjadi padat serta ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta merasa kesulitan sehingga nilai ulangannya rendah. Apa yang akan Anda lakukan dalam menghadapi situasi ini? Sikap siap siaga. Saat ini Anda baru 3 bulan bekerja sebagai guru pengganti mata pelajaran matematika yang mengajar sebanyak 5 kelas, sehingga jadwal mengajar menjadi padat, ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta didik merasa kesulitan sehingga nilai ulangannya rendah. Apa yang akan Anda lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini? A. Memberikan pelayanan tambahan di luar jam belajar mengajar bagi peserta didik dan yang mendapatkan nilai rendah meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. B. Meminta bantuan pada peserta didik yang lebih pandai untuk mengajari. C. Meminta beberapa peserta didik tersebut untuk mengikuti les pelajaran di luar sekolah. D. Menganjurkan peserta didik yang mendapatkan nilai rendah untuk belajar kelompok karena Anda sibuk dengan tugas non-akademik di sekolah. E. Menegur peserta didik tersebut agar mereka belajar lebih rajin dengan tujuan mereka menjadi sadar. Di sini ada tugas tambahan, tambah non-akademik sehingga nilai ulangannya itu rendah. Bagaimana sikap kesiagaan Bapak Ibu dalam menghadapi situasi seperti ini? Silakan Bu Poni. Iya, lagi-lagi di sini kalau kita bahas tanpa melihat indikator. Ada 4 opsi ini, bisa saja kita memilih opsi A sampai D, karena ini kenyataannya di lapangan. Tapi kalau kita melihat indikator sikap samapta yang bagaimana menunjukkan sikap kesiagaan kita dalam bertanggung jawab, maka di sini opsi A. Kita ambil jam di luar dari jam sekolah untuk memberikan tambahan belajar bagi siswa yang nilainya rendah. Tapi kalau andai kata UP nanti kong ada soal yang muncul seperti ini, akan bingung lagi dari beberapa opsi ini. Kalau Ibu sebenarnya kalau tidak ada indikator ini, Ibu akan menjawab yang mana? Saya mengajar di kelas 1, kalau di dalam ruang kelas siswa saya 24, tentunya saya meminta peserta didik yang lain untuk membantu di dalam kelas ketika ada soal yang ia tidak atau belum mampu, meminta bantuan kepada peserta didik yang lain yang lebih pandai. Tutor sebaya ya? Iya. Tapi di kalau sini ada indikator. Karena kita tuh balik lagi ke tupoksi kita ya Bapak Ibu, bahwa remedial itu remedial pengayaan itu kan perlu mengevaluasi, merefleksi, itu adalah tugas kita. Nah, iya tugas kita. Jadi ketika ada nilai ulangan rendah meskipun seabrek dengan tugas, kita wajib wajib perlu bimbingan kita terhadap siswa yang mengalami kesulitan. Ya. Next. Yang terkecohnya kita Bu di sini di soalnya kan ada sibuknya itu Bu. Halo? Ya Bapak, gimana Bapak? Mohon maaf. Enggak, yang terkecohnya kita itu mana soal tadi? Ya, Pak. Enggak, yang terkecoh kita bukan ada sikap sibuknya kita di situ ya kan?
makanya kita akan terkecoh, Bu, meminta. Berdasarkan kalau kita ikuti arahan pendidikan sekarang, Bu, di abad 21 ya kita harus memilih B, Bu. Tapi kalau misalnya kita nggak terkecoh dengan ininya, Bu ya. Kalau misalnya nggak ada indikator, kita akan menjawab kalau kita ikuti pelajaran pendidikan yang sekarang, Bu, kita akan memilih B. Nah, tetapi kalau misalnya ada indikatornya, ya kita tetap harus memilih A. Kenapa? Kan yang diminta sikap kita sebagai guru, ya kan? Nah, sikap samapta ya. Nah, Iya, karena sikap tanggung jawab kita sebagai guru, memang kalau siswa tak mampu, kita harus buat remedial tersebut. Tetapi kalau kita berpedoman pada pendidikan yang sekarang, kita harus yang sering kita lakukan di lapangan ya harus ke B, Bu. Kenapa? Kita harus melibatkan siswa-siswa yang aktif, siswa yang pintar itu untuk bisa mengarahkan siswa-siswa yang kurang tersebut. Nah, itu secara logikanya yang kita ikut sekarang, Bu. Nah, tapi karena ada indikatornya ya mesti jawabannya A. Tapi yang membuat kita kecil itulah, Bu, karena kita nggak ada pedoman indikator terlebih dahulu, ya kan? Oke, Bapak tambahan sedikit ya. Perlu digarisbawahi bahwa kalau sebelum kita mengganti metode gitu, misalnya dengan tutor sebaya, ini ada sedikit ilmu dari saya, jangan refleksi dulu hasil pembelajaran, baru. Nah, di sana kan ada yang perlu bimbingan. Jadi jangan ketika ini nih rendah, udahlah pakai ganti metode langsung tutor sebaya. Wah, itu jangan, Pak. Jadi harus ada refleksi dulu. Nah, di sini ya, Bu, Bapak ya. Jadi ketika sudah ada melakukan penilaian, kita harus ketika sudah dirata-ratakan, kemudian kita refleksi dulu. Apakah kita yang salah, apakah kita yang kurang tepat, yang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, itu direfleksi dulu. Apakah memang anaknya yang memang kurang seperti itu? Kalau misalnya anaknya yang kurang perlu sangat bimbingan, yang perlu kebutuhan khusus, itu tidak bisa dengan meminta dengan tutor sebaya gitu. Bapak Ibu, itu kesana arahannya ya. Ya, betul. Ya, betul, Bu. Sepakat. Oke. Ya. Enggak, ini kita istilahnya berbicara tentang logika aja, Bu, yang kita ikuti sekarang gitu, Bu. Tentang pendidikan guru penggerak itu, Bu. Oke. Next, Bapak. Sekarang kesepenuhhatian. Sungguh-sungguh menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Tugas di sekolah, di rumah, di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali tugas seperti itu karena guru bekerja sebagai robot. Jangan seperti itu. Jangan memiliki pribadi yang seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. Nah, ini juga kurang tepat. Dikerjakan semua tapi tidak ada yang benar. Ini kurang tepat. Kemudian yang C, saya bekerja satu persatu itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. Nah, ini kita agak tandain ini. Option ini. D. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. E. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Jadi, di antara option yang terbaik, yang sempurna itu adalah yang jangan mengandalkan hati nurani dan ya gitu. Ini seperti itu Bapak Ibu ya. Karena memang tadi sudah saya kasih kalau menjawab tes kepribadian itu pilih jawaban yang terbaik, logika yang ditunya. Seperti itu.
Next, 1 menit lagi, ada 1 hati lagi. Bapak. Nah, di sini, kesepenuh hatian. Di sepenuh hati ini adalah adanya antipati di sini. Nah, di sini baru hati nurani. Nah, di sini adalah baru hati nurani. Sebagai seorang guru dengan peserta didik yang memiliki permasalahan berbeda-beda, tentu Anda memiliki cara tersendiri dalam menghadapinya. Pilihan di bawah ini yang paling sesuai mewakili tindakan Anda terkait hal tersebut. Jadi, kesepenuh hatian itu adalah merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan kita. Jadi, bagaimana merencanakan menuntaskan pekerjaan kita. A. Mendengarkan keluhan dan melayani kebutuhan serta minat masing-masing peserta didik. B. Menyampaikan materi pelajaran yang dikaitkan dengan kegunaannya di kehidupan nyata. C. Memberi pengarahan yang jelas dan dimengerti oleh masing-masing peserta didik. D. Menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih problematik sehingga siswa terdorong untuk berpikir. E. Menunjukkan toleransi yang sama kepada semua siswa. Seorang guru dengan peserta didik memiliki permasalahan yang berbeda. Tentu Anda memiliki cara tersendiri dalam menghadapinya. Pilihan di bawah ini yang paling sesuai, yang mewakili tindakan Anda. Yang mana? Bu Rion. Ya, di sini permasalahan ya. Di garis bawahi permasalahan berbeda-beda. Iya, di situ ya jawabannya kan mendengarkan keluhan dan melayani kebutuhan serta minat masing-masing peserta didik. Ya, saya rasa ini memang benar karena setiap keluhan dari siswa itu kan kita harus mendengarkan dan melayani. Iya. Kalau di garis bawahi memiliki permasalahan berbeda-beda, yang utama yang kita lakukan yaitu adalah mendengarkan, baru memberikan pengarahan, baru yang option yang C. Itu yang perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu. Kalau terkait permasalahan berbeda-beda, itu dengarkan dulu keluh kesahnya. Oke, bisa dipahami? Ya. Terima kasih. Selanjutnya ada tanya jawab, mangga Bapak Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Rifka telah menyampaikan pemaparan ya tentang pemahaman materi ini, meskipun memang kita ketahui sendirilah gitu ya, bahwasanya ini banyak nih yang berlainan dengan hati nurani seperti Pak Zainal Fauzi. Betul. Yang lain juga sama, karena memang entah mengapa gitu ya, kok soalnya itu seperti ini gitu, kadang kita juga heran gitu. Nah, tetapi minimal mungkin kalau menurut saya Ibu Bapak sekalian, jadi ketika kita nanti melihat soal yang real, melihat soal yang realnya nanti di ujian itu, kalaupun nanti tidak ada indikatornya, tetapi kita bisa tahu bahwa oh iya loh, kalimat ini itu indikatornya ini gitu ya. Nah, pasti mengacunya ke sini. Nah, jadi nanti itu kalau menurut saya Ibu Bapak tinggal mempelajari, mencocokkan lagi dari indikator dengan di soal itu kata kuncinya apa gitu. Tinggal digarisbawahi, kemudian nanti ketika membaca soal ada yang mirip-mirip seperti ini, oh ini indikatornya ini nih. Jadi mudah-mudahan tidak terkecoh lagi dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan hati nurani itu. Betul. Ada bayangan ya Bapak Ibu, jadi kesesuaian antara indikator dengan soal ya. Itu. Nah kalau menurut saya sih memang ada sedikit tips juga, trik juga nih ya kalau saya gitu. Kalau saya nih mendapatkan soal seperti ini, biasanya saya memilih soal-soal yang kalimatnya atau teks kata-katanya lebih banyak gitu, lebih panjang gitu. Dan juga
setelah saya telaah juga, kita itu harus lebay. Asli ini, ya. Nah, Zaira ya, di program guru penggerak asli itu, ketika saya di tes wawancara sebagai pengajar praktik, jawaban saya itu lebay semua, ya, lebay semua aslinya. Jadi kadang nggak sesuai dengan kenyataan saya di kelas bagaimana. Tapi gitu. Itu jawaban yang dibutuhkan ya. Tapi itu jawaban yang dibutuhkan gitu, luar biasanya. Nah, makanya mungkin oleh penguji ya. Mau bagaimana lagi lah, ya kita itu kadang harus kalau menurut saya ya saat ini yang saya dapati gitu, kita itu harus mencoba mengeksplor diri itu seperti idealis banget gitu. Walaupun pada kenyataan kadang kita masih tidak bisa menjalankannya dengan baik gitu. Nah, itu mangga silakan Ibu Bapak sekalian, apabila ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Bu Rifka saat ini, kita ada toleransi waktu lah mungkin Bu Rifka ya, karena sudah jam 17 lebih 5 menit nih di waktu saya. Kemudian juga bagi yang di wilayah timur, sepertinya sekarang sudah mulai jam 6 ya, sudah gelap gitu. Jam 7 Pak. Jam 7 ya. Timur. Luar biasa. Jam 7. Iya. Tapi tidak waktu itu waktu yang bahasa Inggris itu Bu, kita menyelenggarakan jam 7:30, dan yang dari Papua itu ternyata sudah hampir larut malam ya gitu. Tapi masih semangat belajar, luar biasa sekali itu ibu-ibu. Hebat. Iya. Hebat, keren. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin ada, izin. Ada Pak. Oh, silakan Bu Foni. Saya stop berbagi dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini tentunya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk kita gabung dalam bimbel ini. Jujur saja, kami berdua, saya dan Ibu Yitran, adalah peserta ex-PLPG. Oh ya. Ex-PLPG yang sekarangnya kami harus ikuti, yang dulunya UTN, tapi sekarangnya sudah diganti dengan PPG, yang ujiannya UP. Dan kemarin kami dari Halbar itu hanya 0,1% yang lulus di semua LPTK. Dan kali ini walaupun jadwal UP-nya belum keluar, tapi ya kami bersyukur ada grup yang mau mengundang kami, dan kami respon itu dengan baik untuk gabung. Dan di sini terima kasih untuk Ibu pemateri dengan pembahasan soal tadi. Kami merasa dari beberapa soal tadi, tentunya kami merasa puas dengan dibandingkan dengan 1 bulan kami mengikuti kegiatan Zoom, pembahasan atau pendalaman materi dalam modul. Di situ kami disuruh untuk belajar dalam modul, tapi nyatanya kisi-kisi -2 baru kami dapat. Jadi kami juga bingung, sudah lelah dengan kegiatan Zoom. Jadi semoga dengan kegiatan bimbel ini kami punya pandangan, kami bisa mencermati soal-soal yang ada terkait dengan indikator-indikator tadi. Kemudian di sini yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Vita Edu, apakah bisa bagi teman-teman yang belum gabung bisa gabung? Karena ada teman-teman saya yang mau gabung hanya saja belum daftar. Mungkin mereka ragu atau sudah bosan dengan Zoom. Banyak beralasan bosan dengan Zoom. Ya Pak, jujur saja. Karena 1 bulan full kami tinggalkan tugas kami sebagai guru untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi ada teman-teman ada masuk di WA tadi tanya apakah masih bisa gabung dengan UPI bimbel ini. Baik, izin saya jawab langsung ya Bu Foni. Silakan saja Bu kalau misalnya mau. Memang karena dari kemarin juga kan saya sudah persilakan pada rekan-rekan yang lain apabila yang mau gabung. Karena memang ya saya pun paham gitu ya. Sudah terus jadi ya bisa
bilang putus asa lagi. Ya. Makanya mudah-mudahan kami juga memberikan suaranya Pak agak kurang ininya. Ya, kalaupun misalkan nanti itu pada kenyataannya misalkan ya soalnya itu yang kami sampaikan ini belum tentu keluar juga, tetapi minimal seperti tadi ketika disampaikan ada indikator yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi. Nah makanya nanti ketika membaca soal itu minimal tahu nih, oh ini itu di soal itu indikatornya ini. Nah makanya nanti jawabannya pun ya tidak mungkin, mudah-mudahan tidak terkecoh terlalu jauh gitu. Nah makanya saya kira sangat penting sekali kalau belajar itu ada yang membimbing gitu, dan yang membimbingnya pun ya memang harus saya kira yang memang memahami tentang apa sih telaah dari kisi-kisi dan juga menyatukannya dengan soal itu seperti apa. Jadi saya kira nanti silakan Bu, nanti kita bisa bahas di grup WhatsApp ya untuk yang mau daftar dipersilakan, untuk bagaimana teknisnya kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, Ibu Bapak ini mohon maaf sekali gitu ya, karena saya pun harus mempersiapkan untuk meeting selanjutnya ini untuk bimbel kelas bahasa Inggris. Bapak? Oh iya, kenapa ya? Ya, boleh. Enggak, saya minta ini Pak, untuk waktunya kalau bisa jangan jangan setengah 4, dari jam 3 kita mulai Pak. Oh biar gitu ya? Ada 2 jam, karena ini agak terlalu singkat kalau menurut saya ini kan. Gitu karena ya? penjelasannya agak ininya kan, saya butuh karena ini ilmu. Oke. Kalau bisa Pak ya, kita mulai dari jam 3 ya kan. Kalau izin Bapak Ibu, kalau misalnya jam 12 bisa? Jam 12 masih kerja kita Bu. Jam 1 ya, jam 2, jam 1, jam 2 gitu. Jam 2 paling. Jam 2 ya? Enaknya jam 2, berarti jam 4 kita udah selesai. Gitu ya. Oke, boleh kalau misalnya disepakati jam segitu dan Bu Rifkanya bisa, saya bisa kondisikan untuk jamnya gitu, untuk meetingnya. Gimana ya teman-teman yang lain? Sepertinya setuju aja nih. Malam mungkin ya. Iya. Ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Kita di sini bersama-sama Ibu. Saya bahagia di sini bisa membersamai Bapak Ibu. Semoga dimudahkan. Baik, izin Ibu Bapak semuanya ya, saya mau close Zoom meet-nya pada kesempatan sore hari ini.